3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan membahas tentang merumuskan persiapan mingguan atau SM lengkap dengan tema untuk K. Di mana terdapat ada beberapa anggota. Yang pertama ada Kartika, yang kedua ada Dian Ramadhani Padika, yang ketiga ada Mas Anissa, ada Yunisa Ayu Lestari, Erin Ismawati, Amelia, dan saya sendiri Nabila sebagai moderator. Selanjutnya ada definisi perencanaan dan pembelajaran yang akan dibahas oleh Saudari Dian. Kepada Dian Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi perencanaan. Ada 3 menurut para ahli yang kami ambil, yaitu menurut Terry dalam Riyadi 2005 halaman 3 yang mengatakan bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan yang kedua ini menurut Cokro Mijoyo dalam Savalevi tahun 2011 halaman 28 yang mengatakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ini, menurut Hasibuan, dalam SAFEI 2007 halaman 49 yang mengatakan bahwa rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari ketiga pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa perencanaan itu adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian, kalau tadi definisi perencanaan, maka di sini saya akan menjelaskan lagi definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran ini dijelaskan di dalam Pane dan Dasopang halaman 337 tahun 2017 yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Kemudian yang kedua, menurut Winkel dalam Sutopo tahun 2016 halaman 1 yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat tindakan untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian-rangkaian kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik. Kemudian yang ketiga ini menurut Suwardi tahun 2018 halaman 7 yang mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi, mengatur, mengorganisasikan lingkungan belajar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. baiklah, selanjutnya yaitu materi definisi TK dan RPM yang akan dijelaskan oleh Saudari Erin. Pada Erin dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi TK. Yang pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Bab 1, Pasal 1 Ayat 2 dinyatakan bahwa Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 Ayat 3 menyebutkan bahwa Taman Kanak-kanak adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486
U/1992 bab 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan taman kanak-kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai dengan sifat-sifat alami anak. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi TK atau taman kanak-kanak adalah pendidikan usia dini yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak usia lahir sampai 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikiran, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta menghubungkan antara pendidikan keluarga dengan pendidikan sekolah. Kemudian definisi dari RPPM. Pengertian RPPM PAUD kurikulum 2013 rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan merupakan perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema, berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema yang menunjukkan prestasi peserta didik. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat kue atau makanan, makan bersama, pameran hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, kunjungan, dan lain-lain. Kemudian RPPM ini memuat kompetensi dasar dari setiap program pengembangan, antara lain nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Erin. Selanjutnya itu manfaat RPPM di TK akan dibahas oleh Saudari Raguan. Kepada Raguan dipersilakan. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari RPPM di TK. Keberadaan perencanaan pembelajaran yaitu SKM dan RPPM di TK sangat penting dalam proses pembelajaran karena SKM dan RPPM ini memungkinkan anak diberi kesempatan terbaik untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajarnya. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat memahami perannya dan tugas-tugas yang harus dicapai untuk berkembang dan belajar. Untuk itu, guru dapat menyediakan sumber-sumber belajar untuk mendukung perkembangan kreativitas dan proses belajar anak dalam Ahmad Susanto halaman 38. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu materi komponen-komponen dalam penyusunan RPPM itu akan dibahas oleh Saudari Yunisa. Kepada Saudari Yunisa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam penyusunan RPPM. Nah, di dalam penyusunan untuk RPPM terdapat 4 komponen, yaitu ada tema, mohon maaf, yang pertama yaitu kegiatan per aspek dari kegiatan per aspek pengembangan. Nah, dalam komponen-komponen di penyusunan RPPM itu kita harus menyiapkan kegiatan-kegiatan dari setiap aspek pengembangan. Kemudian yang kedua itu adalah tema dan subtema. Nah, setelah kita menentukan aspek-aspeknya, jangan lupa juga untuk menentukan tema dan subtemanya. Tema apa yang akan diajarkan pada hari itu dan juga subtemanya. Kemudian dalam penyusunan RPPM kita juga harus menentukan alokasi waktunya berapa menit. Kemudian yang terakhir yaitu aspek pengembangan. Nah, seperti yang komponen-komponen pertama tadi yaitu kegiatan per aspek, tentunya kita juga harus menentukan
pengembangannya. Seperti yang sudah dijelaskan dan sudah kita pelajari di semester kemarin, bahwa ada 6 aspek pengembangan. Nah, di situ kita harus menetapkan 6 aspek pengembangan itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Selanjutnya itu ada materi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPPM akan dibahas oleh Saudari Kartika. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPM. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPM ini ada 6. Yang pertama, PM dikembangkan untuk setiap tema atau subtema. Nah, RPPM ini harus mengandung, kita mempersiapkan tema dan subtema yang sesuai. Apa yang kita kembangkan didikat. Yang kedua, alokasi waktu setiap PPM sesuai dengan alokasi waktu setiap tema yang telah ditentukan dalam program pernyataannya. Jika ada suatu tema yang alokasi waktu lebih dari 1 minggu, RPPM dapat dipecah menjadi 2 RPPM. Yang ketiga, RPPM dapat berbentuk jaring tema ataupun format yang ditentukan oleh lembaga. Yang keempat, untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran, kegiatan yang dikembangkan dikemas untuk pelaksanaan per hari atau RPPH. Yang kelima, ada kegiatan yang disusun harus merupakan kegiatan belajar seraya bermain. Sudah kita ketahui bahwasanya atau TK itu belajar melalui bermain. Yang akhir atau yang keenam, pada akhir atau berapa tema dapat laksanakan kegiatan puncak tema. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi materinya terlewat. Yang sebelumnya itu ada langkah-langkah menyusun RPPM yang akan dibahas oleh Saudari Nyimas. Kepada Nyimas dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun RPPM. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM ini dijabarkan dari program semester. Nah, di dalam RPPM ini terdapat langkah-langkah yang berisikan identitas program layanan, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Di dalam identitas program layanan, ini memuat ada nama satuan PAUD adalah nama satuan PAUD yang menyusun RPPM. Yang kedua adalah kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran program. Yang ketiga ada semester, bulan dan minggu yang keberapa. Yang terakhir ada tema, subtema, subtema yang diambil dari tema, subtema, dan subtema yang disusun di program semester. Yang kedua itu ada komponen dasar. Nah, di dalam komponen dasar itu ditetapkan dalam RPPM sesuai dengan KD yang sudah ditetapkan pada program semester atau jika dipandang penting dapat diubah sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, komposisi KD yang diambil mewakili seluruh program pengembangan, baik itu nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Selanjutnya, KD untuk subtema atau subtema dapat diambil seluruhnya atau hanya sebagian dari KD yang ada di tema. Nah, KD yang sudah dipilih dapat diulang kembali untuk digunakan di tema lainnya. Selanjutnya, penulisan KD dapat dituliskan dengan urutan angka atau dituliskan secara utuh. Penempatan KD dapat masuk ke dalam kolom atau dituliskan di atas setelah identitas program. Yang ketiga itu adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini dapat diambil dari pembelajaran yang sudah dijabarkan di kurikulum. Nah, banyak materi pembelajaran yang diambil disesuaikan dengan kemampuan belajar anak. Materi pengembangan sikap dimasukkan ke dalam
SOP dan menjadi pembiasaan yang diterapkan sehari-hari sepanjang tahun. Selanjutnya, materi pengembangan sikap yang telah dimasukkan ke dalam SOP terus diterapkan walau tidak lagi dicantumkan dalam RPPM. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran dikaitkan dengan tema, subtema, dan sub-subtema. Dan materi pembelajaran untuk satu tema atau sub-subtema akan diulang-ulang sesuai dengan alokasi waktu RPPM untuk penguatan kemampuan anak. Yang terakhir adalah rencana kegiatan yang berisi beberapa rencana kegiatan yang dapat diikuti oleh si anak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu ada materi tentang dari SKM dan RPPM. Di sini ada beberapa contoh untuk seri dilakukan selama 3 minggu dengan tema diri sendiri yang dapat mencakup beberapa aspek perkembangan. Terus selanjutnya itu ada contoh RPPM sama dengan diri juga. Baiklah, masuk ke materi terakhir, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepada Amel dipersilakan. Oke, baiklah, mungkin Amel terkendala dengan simak. Kesimpulan, di sini saya akan bacakan sendiri. RPPM merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema. Tema berisi proyek-proyek yang akan diikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya, suatu bertema dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema yang menunjukkan potensi peserta didik. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain berupa contohnya itu kue atau makanan bersama, hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, kunjungan, dan lain-lain. Oke, baiklah. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.